Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita datangi hadirat Tuhan. Mari kita rindukan jamahan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Bapak sangat mengasihi setiap anak-anaknya, yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan di dalam hidup kita. Sungguh besar Tuhan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Ternyata sungguh perlindunganmu dalam hidup kami Tuhan. Kami memuji Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi
yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Pujian ini mengatakan rancangan Tuhan terbaik buat hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Hari depan akan lebih baik daripada hari ini. Mari kita percaya bahwa Allah kita sungguh baik dalam hidup kita. Shina mayara la shikana mayara 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 shikana mayara mayara la shina mayara. Kina mayara la shikana mayara 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 la shina mayara 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 la shina mayara mayara. Kina mayara la shina mayara 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 la shikara papa 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 papa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya Yesus, rancanganmu yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Belah hati kami Tuhan. Terus Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, di bulan Juni ini mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan lebih lagi untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita buka di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini seringkali kita dengar, dan pasti Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pernah dengar kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai dan yang ke-6 ini. Saya ingin menyampaikan bagi Bapak Ibu Saudara, kalau subtema di bulan ini berbicara mengenai hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, dan besok lebih baik daripada hari ini, itu sesuai dengan firman Tuhan hari ini, Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6.
Segala apa yang kita lewati di dalam kehidupan kita tidak luput dari kebaikan Tuhan, tidak luput dari pribadi Allah yang begitu luar biasa bagi setiap kita. Beliau yang selalu menopang kita, Beliau yang selalu memberikan kekuatan bagi kita. Bahkan Mazmur Daud mencatat di dalam kitab Mazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Beliau Tuhan adalah pribadi, digambarkan di sini adalah seorang gembala, dan kita adalah domba-dombanya. Firman Tuhan katakan takkan kekurangan aku, sebab kita tahu gembala kita adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi segala sesuatu yang kita butuhkan dalam ayat 2 ini berbicara mengenai apa yang kita makan. Membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bahwa firman Tuhan katakan kita tidak akan pernah kelaparan, kita tidak akan pernah mengalami kesulitan apa yang hendak kita makan, saudara. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Selain daripada kebutuhan jasmani, ternyata Tuhan juga memberkati kita di dalam kebutuhan rohani kita. Bahkan ada satu hal yang sangat penting yang harus kita miliki dalam hidup kita, yaitu ia menuntun aku di jalan yang benar. Seringkali domba ini, seringkali kita ini, pribadi kita sebagai manusia utuh cenderung untuk berbuat dosa, cenderung untuk jalan kepada hal-hal yang tidak benar. Tetapi firman Tuhan katakan ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bahkan dikatakan sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 23 ini, saudara, pastilah membangkitkan iman kita. Pastilah menjadikan kita ini bersyukur sekali kepada Tuhan. Karena kita punya pribadi Allah yang senantiasa memberkati hidup kita dengan luar biasa. Coba bayangkan, saudara, kalau Allah kita tidak seperti yang dituliskan Daud ini, atau mungkin kita tidak kenal dengan pribadi Allah kita, tentu kita akan bingung. Tentu kita akan menghadapi kesulitan demi kesulitan. Tetapi terpujilah Allah yang maha kuasa itu. Dia memberikan gambaran-gambaran yang luar biasa. Bahkan dia memberikan kenyataan-kenyataan bagi setiap kita. Pertolongannya itu luar biasa bagi setiap kita. Ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Sebenarnya, saudara, di hadapan lawanku bukan berbicara mengenai kita berhadap-hadapan dengan musuh kita, bukan. Tetapi di dalam kehidupan kita ini, ya, di dalam dunia ini, kita bersinggungan langsung dengan musuh-musuh kita. Kita bersinggungan langsung, kita hidup bersama-sama dengan lawan-lawan kita. Maka Tuhan seringkali memberikan pertolongan, menolong kita, menjagai kita, sehingga kita tidak takut untuk menghadapi lawan-lawan kita. Bahkan Tuhan sendiri yang turun tangan untuk menolong setiap kita. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Berbicara mengenai mengurapi ini, selain daripada pengurapan Roh Kudus secara nyata di dalam kehidupan kita, pengurapan minyak ini lambang perlindungan, saudara. Domba itu harus diurapi
kepalanya dengan minyak. Karena seringkali serangga-serangga itu mengganggu konsentrasi domba. Ya, mengganggu dengan berkeliling-keliling di telinganya sehingga domba itu menjadi stres dan kemudian bunuh diri. Iblis itu bekerjanya begitu. Terngiang-ngiang terus. Beberapa hari ini saya cukup sedih mendengar berita-berita yang sangat cukup mendukakan bahwa banyak anak-anak muda di Indonesia, kalau di luar negeri mungkin sudah banyak ya, di Indonesia ini mulai berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang cepat ya. Kemarin beberapa hari yang lalu sempat di Malang ya saudara, ada seorang anak muda umur 18 tahun lompat dari jembatan, kemudian ditemukan meninggal dunia. Kemudian banyak kasus-kasus yang lain ya. Kita kalau melihat seperti itu saudara, ternyata setelah diselidiki seorang pemuda ini masalahnya itu karena memiliki beban mental. Ya. Sempat mau ke psikiater begitu, mau ke tempat untuk menyembuhkan itu, tetapi belum sampai di situ dia sudah berpikir untuk bunuh diri. Saya juga punya teman yang dia sudah bunuh diri saudara. Beliau pernah ketemu dengan saya dan memang omongannya udah gak jelas. Terus kemudian beberapa hari setelah bertemu dengan saya gantung saudara ya, menggantungkan diri. Seperti itu. Yang bisa saya ketahui adalah iblis itu bekerja di pikiran kita. Ada suara-suara yang didengar sehingga banyak orang memilih untuk bunuh diri. Seringkali suaranya itu kan begini saudara ya, kamu tidak pantas hidup, kamu ini manusia sudah paling jelek, kamu ini manusia sudah paling berdosa, udahlah bunuh diri aja, udahlah selesai hidup saja. Itu terus itu. Ya kalau orang yang tidak kuat imannya saudara, kalau itu tidak diurapi dengan Tuhan, bener bunuh diri. Benar melakukan hal yang keji di hadapan Tuhan. Seringkali saudara, tanpa sengaja, tanpa kita sadari, banyak orang seperti itu di sekeliling kita. Maka dari itu mari ingatkan tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Dialah Allah yang telah memilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Betapa bangganya, betapa bombongnya, betapa senangnya setiap kita. Kita dipilih oleh Allah menjadi umat-umatnya, menjadi yang diselamatkan dia. Kita diangkat dari kebinasaan menjadi sesuatu yang baik dalam kekekalan surga. Dan biarlah kita boleh mengerti itu dan kita bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ingin merasakan hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, yang pertama bersyukur. Lihatlah perbuatan Tuhan di dalam hidupmu. Baca Alkitab, baca kitab Mazmur ini saudara. Betapa megahnya, betapa mewahnya kita di hadapan Tuhan. Kita memiliki hidup yang luar biasa ketika kita benar-benar mengerti apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau pribadi yang luar biasa. Engkau gembala kami yang baik. Kami rasakan pertolongan-Mu, kebaikan-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami serahkan hidup kami pagi ini sampai petang nanti dalam tangan kuasa-Mu. Engkau pimpin Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.